Selamat pagi semuanya. Pagi. Bagaimana kabarnya? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baiklah, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita pada pertemuan yang lalu. Sebelumnya, hari ini kita lebih bersyukur dibanding hari yang kemarin. Karena hari ini kalian sudah pada posisi yang sangat yang lebih positif. Karena Anda sudah belajar dari pengalaman teman-teman kalian yang ternyata gagal untuk bisa belajar di sekolah ini karena ketidakseriusan. Maka kalian adalah orang-orang terbaik yang dipilih untuk terus belajar sampai nanti cita-cita Anda berhasil di SMK Negeri 3 Masa. Itu rasa syukur itu harus selalu ada. Nah, siapakah hari ini yang tidak masuk? Cilu. Sakit ya, tidak masuk. Mudah-mudahan kita doakan semoga segera bisa bertemu. Baik, hari ini kita akan belajar tentang logika dasar. Logika dasar. Hal yang melatar belakangi dengan belajar logika dasar karena kita tahu perkembangan teknologi sudah semakin pesatnya. Hampir kita tidak bisa mengikutinya. Tapi apa yang ada di balik itu semua dari perkembangan teknologi itu adalah adanya teknologi yang mendasari, yaitu gerbang logika dasar. Gerbang logika dasar itu menjadi hal yang sangat prinsip dan mendasar sekali dalam perkembangan teknologi. Jelaskan bagaimana kerja masing-masing gerbang. Satu gerbang, mulai dari namanya, simbolnya seperti apa, rangkaian dalamnya seperti apa, cara kerjanya bagaimana, dan membaca tabel kebenaran. Tabel kebenaran adalah sebuah tabel yang berisi tentang angka-angka yang nanti akan menjelaskan bagaimana kerja daripada gerbang-gerbang tersebut. Karena setiap gerbang dengan adanya input 2 di kakinya, itu nanti setiap gerbang akan berbeda. Setiap jenis karakteristik daripada gerbang logika akan berbeda. Misalkan gerbang N akan berbeda kondisinya dengan gerbang NOT. Demikian dan seterusnya, itu setiap gerbang memiliki karakteristik yang berbeda-beda dan memiliki kerja yang berbeda-beda, sehingga sebuah chip IC itu bisa dimungkinkan memiliki salah satu atau salah beberapa dari beberapa karakteristik gerbang yang berbeda, bisa tersusun jadi satu atau hanya tunggal satu IC berisi satu gerbang saja. Namun faktanya sekarang karena kecanggihan teknologi, maka tiap chip IC itu berisi beberapa gerbang yang beragam, sehingga memiliki ketugasan yang lebih kompleks dalam satu buah IC tersebut. Inilah yang nantinya akan memberikan jawaban kepada kita bahwa perkembangan teknologi yang ada sekarang ini dimotori oleh kerja IC yang dari waktu ke waktu semakin canggih, karena di dalamnya terdapat gerbang-gerbang yang kompleks. Demikian, semoga para peserta didik bisa paham secara komprehensif apa yang ada di dalam sebuah chip IC. Tak ada lain adalah gerbang-gerbang logika dasar yang ada di dalamnya, dan gerbang-gerbang logika turunan atau gabungan daripada gerbang-gerbang yang ada di IC tersebut. Semoga cukup jelas. Sebelum kita melangkah ke penugasan pada lembar LKPD dan lembar LKPD untuk diskusi, apakah ada di antara kalian yang ingin bertanya terkait dengan materi yang sudah dijelaskan? Apabila tidak ada, maka nanti
para siswa sekalian akan lebih memperdalam, mengeksplorasi mengenai materi yang sudah kita pelajari ini. Menjelaskan bagaimana kerja masing-masing kehidupan. Setiap kelompok memiliki satu tugas untuk membuat presentasi tentang satu gerbang. Mulai dari namanya, simbolnya seperti apa, rangkaian dalamnya seperti apa, cara kerjanya bagaimana, dan membaca tabel kebenaran. Setelah diskusi, Anda nanti akan juga menyimpulkan di dalam presentasi, menyimpulkan hasil diskusi Anda. Masing-masing gerbang itu berfungsi untuk apa, realisasinya nanti di lapangan seperti apa, gitu ya, dan simbolnya seperti apa. Sehingga nanti tiap kelompok bisa presentasikan satu anak satu gerbang itu. Ini gerbang N, ini gerbang N. Oke, silakan untuk berdiskusi. Kita berikan waktu 15 menit, kemudian nanti mempresentasikan ke kita. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari kelompok 6 akan menjelaskan gerbang logika not. Sama akan dijelaskan oleh teman saya, Mas Dimas. Macam-macam gerbang logika dasar. Yang pertama ada N, yang kedua ada OR, yang ketiga ada NOT. Yang terusnya ada turunannya, ada NAND, ada NOT, dan OR. Oke, selanjutnya di rangkaian dalamnya dari gerbang logika not akan disebutkan teman saya, Mas Rizal. Adalah rangkaian logika not. Ini adalah simbol dari logika not dari. Perhatikan yang lain. Ini adalah tabel kebenaran. Untuk cara kerjanya, jika switch 1 tidak dihidupkan, maka arus listrik akan menghidupkan lampu dan menghasilkan output 1. Jika switch 1 dihidupkan, maka akan menghasilkan switch output 0, dan arus listrik akan mencari titik terdekat untuk mengaliri listrik dan kembali ke baterai. Jika switch 1 dimatikan, akan menghasilkan output 1. Jika switch 1 dihidupkan, akan menghasilkan output 0. Kesimpulannya adalah aliran listrik akan mencari jalan yang terdekat dan terdekat. Simbol dari Simbolnya adalah di 3 gerbang. apa? Simbol apa ini? Simbol dari 3 not. Sekian dari kelompok saya dan dari kata-kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami akan mempresentasikan tentang gerbang logika dasar dengan simbol gerbang NAND. Gerbang logika dasar akan dijelaskan oleh Mbak Maria. Di sini saya akan menjelaskan tentang berbagai macam gerbang logika dasar. Yang pertama ada OR dan yang berikutnya adalah NAND, NOR, dan juga XOR. Baut dari NAND, gerbang berbentuk reaktor dapat dilihat satu terbuka dan juga dua juga terbuka. Gerbang terbuka maka OR akan menyala. Saya akan menjelaskan
tentang tabel kebenaran. Pada input diberi dengan simbol A dan B. Pada output diberi dengan simbol Y. Jika simbol A diberi tegangan 0 dan B diberi tegangan 0, maka dia akan menghasilkan 1. Jika simbol A diberi tegangan 0 dan simbol B juga diberi tegangan 1, maka output akan menghasilkan 1. Jika simbol A diberi tegangan 1 dan simbol B diberi tegangan 0, maka dia akan menghasilkan tegangan 1. Jika simbol A diberi tegangan 1 dan simbol B diberi tegangan 1, maka output akan menghasilkan 0. Kesimpulannya, simbol NAND berbentuk melengkung, pada bagian depan terdapat seperti cincin. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 2 ingin presentasikan materi tentang gerbang logika. Ya, ini saya akan menyampaikan tentang gerbang logika dasar. Yang pertama adalah gerbang logika N, dan yang kedua akan gerbang logika OR, yang ketiga gerbang logika NOT, keempat gerbang logika NAT, kelima adalah gerbang logika Ya, sama tangannya, public speaking-nya. Ya. gerbang logika XOR. Ya. Public speaking-nya. Yang kedua gerbang OR. Harapan kita nanti ada lebih gampang untuk akses di industri. Kemudian tadi kognitif itu bagus, tapi harus diikuti dengan speaking. Nah, dalam public speaking-nya gestur, artikulasi, kemudian termasuk MCU. Nah, MCU itu medical check up. Jadi Anda harus siap. Nanti akan kita coba kalau besok MCU, karena biasanya grogi juga, drop kadang-kadang. Siapapun kalau dites biasanya agak drop. Nah, ini disiapkan. Saya kira itu. Terima kasih Pak Jenny untuk memberikan anak-anak. Kita sama-sama kita akan insya Allah bisa. Itu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tibalah saatnya kita masuk pada closing statement dan penutup pada pembelajaran hari ini. Yang menjadi pesan Bapak, maka para siswa sebaiknya untuk terus belajar tentang elektronika, apalagi elektronika dasar, terutama pada bidang IC dan gerbang logika. Kalian harus lebih menguasai supaya nanti ketika kalian tes di perusahaan ditanya tentang beberapa hal yang terkait dengan IC, maka keilmuan yang Anda miliki akan menjadi pertimbangan untuk perusahaan menerima Anda sebagai tenaga kerja. Tes perusahaan. Semoga kalian semuanya menjadi orang-orang yang sukses, dan mari kita akhiri kegiatan pada siang hari ini dengan berdoa menurut agama kita masing-masing. Berdoa dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.